Untuk mempelajari termokimia, mari kita coba mengerti dulu atau mengenal tentang apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, sistem ini sendiri kita bisa artikan sebagai pusat yang diamati. Sedangkan lingkungan artinya adalah di luar dari pusat pengamatan atau di luar sistem. Misalkan ini ada wadah, ya, wadah ini berisi air. Wadah ini berisi air. Nah, air yang ada di dalam ini kita sebut sebagai sistem. Sedangkan wadah dan yang ada di sekitar wadah itu kita sebut sebagai lingkungan. Antara sistem dan lingkungan akan mengalami transfer kalor. Jika kalor atau energi itu bergerak dari sistem ke lingkungan, maka artinya sistem melepas kalor. Ya, sistem melepas kalor itu ditandai dengan tanda negatif, dan ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, jika energi atau kalor itu dari lingkungan ke sistem, maka artinya sistem menerima kalor ditandai dengan positif atau merupakan reaksi endotherm. Ada juga ciri-ciri reaksi endotherm dan ciri-ciri reaksi exotherm. Ya, antara lain untuk endotherm itu terjadi penurunan suhu. Kemudian untuk reaksi endotherm itu memerlukan energi. Nah, untuk reaksi exotherm itu kebalikannya, ya. Jadi reaksi exotherm itu terjadi peningkatan suhu dan melepas energi. Ya, itu untuk ciri-ciri reaksinya. Contoh saja seperti ini. Wadah ini berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian berubah, ya, selanjutnya menjadi 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, reaksi apakah yang terjadi? Exotherm atau endotherm? Kita lihat ciri-cirinya, patokannya ada di ciri-ciri. Jika terjadi penurunan suhu, perhatikan, berarti dia endotherm. Kalau kita perhatikan, di sini terjadi peningkatan suhu, berarti ini termasuk ke dalam reaksi exotherm. Oke. Kemudian mari kita pelajari tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini merupakan fungsi keadaan. Nah, adapun diagram entalpi, jika produk, ya, berada di atas kemudian menjadi bereaksi, maka reaksinya berlangsung exotherm dengan tanda negatif, ya. Kemudian jika bereaksinya di atas kemudian produknya di bawah, reaksi endotherm, ya, dengan nilai delta H itu positif. Sekilas untuk diagram entalpi. Nah, kemudian mari kita coba melihat sekarang tentang persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini merupakan persamaan reaksi yang sudah disertakan dengan adanya nilai delta H atau nilai kalor di sana. Nah, contoh misalkan ada suatu reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB, ya, dengan nilai delta H itu sama dengan min
100 kJ per mol. Nah, ini persamaan termokimia. Bisa juga dibaca seperti ini. Terdapat 1 mol gas A2 direaksikan dengan 1 mol gas B2 menghasilkan atau membentuk 2 mol gas AB dengan melepaskan kalor sebesar 100 kJ per mol. Jadi tanda min 100 ini artinya melepaskan kalor, ya. Jadi kalor dilepas sebesar 100 kJ per mol. Nah, ini reaksi persamaan termokimia untuk pembentukan 2AB. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika yang dibentuk itu adalah hanya 1 mol gas AB? Berapakah nilai delta H? Nah, artinya dari 2 mol AB, kita rubah reaksinya harus membentuk 1 mol AB, ya, berarti hanya AB. Berapa nilai delta H-nya? Nah, berarti reaksi ini kita bahagi 2 semua, ya, berarti akan menjadi 1/2 H2, ya, ditambah dengan 1/2 B2. Nah, bagaimana dengan nilai delta H? Sama juga, artinya nilai delta H juga kita bahagi dengan 2, menjadi 50 kJ per mol. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya jika gas AB ini kita uraikan? Berapakah nilai delta H? Ya, berarti kalau diuraikan reaksinya dibalik. AB itu menghasilkan 1/2 A2 tambah 1/2 B2. Bagaimana dengan nilai delta H? Nilai delta H pun menjadi positif. Oke, ini seputaran persamaan termokimia. Selanjutnya, mari kita lihat jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama itu ada delta HF atau entalpi pembentukan standar. Delta HF ini entalpi pembentukan standar, di mana perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil pada keadaan standar, ya. Jadi untuk delta HF standar atau perubahan entalpi pembentukan standar, jadi ini perubahan entalpi pembentukan standar, ya, berlaku untuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Jadi misalkan reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O dengan nilai delta H sama dengan min 114 kJ. Nah, kita perhatikan untuk entalpi pembentukan standar tadi, dia harus dibentuk di dalam 1 mol, ya, berdasarkan penjelasan tadi harus 1 mol, sedangkan di sini terbentuk 2 mol H2O, ya. Maka seperti persamaan reaksi tadi, reaksinya berarti kita harus bahagi 2, ya, supaya mendapatkan 1, sehingga menjadi H2 tambah 1/2 O2 menghasilkan H2O. Delta H sama dengan setengah dari min 114, min 57 kJ. Nah, inilah contoh entalpi pembentukan standar. Oke. Selanjutnya delta HD atau entalpi penguraian standar. Dengan kata lain, entalpi penguraian standar ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan, ya. Masih sama, yaitu dalam penguraian 1 mol senyawa, ya. Jadi reaksi tadi kita balik menjadi H2O, kita uraikan, ya. H2O, H2 tambah 1/2 O2 dengan delta H
Ya, delta H dibalik ya, tadi min, berarti ini jadi plus 57 kilojoule. Nah, ini sudah benar karena H2O yang diuraikan itu sudah dalam keadaan 1 mol. Ya, jadi standarnya harus 1 mol. Kemudian apa lagi? Nah, ada delta HC untuk entalpi pembakaran standar. Nah, untuk reaksi pembakaran kita tahu bahwa ini melibatkan oksigen ya. Sama seperti entalpi sebelumnya, yaitu harus pembakaran itu terhadap 1 mol senyawa. Jadi misalkan CH4 ya dibakar ya, hasilkan CO2 tambah H2O. Delta H sama dengan min 500 K. Kita perhatikan. Nah, CH4 ini sudah terbentuk dalam 1 mol, maka reaksi ini sudah sesuai untuk entalpi pembakaran standar. Nah, kita harus tahu membedakan antara ketiga jenis entalpi ini, mana pembentukan, mana penguraian, dan pembakaran. Perbedaannya kita sudah bisa lihat. Kalau entalpi pembentukan itu, senyawa yang dibentuk itu berada di ruas kanan atau menjadi hasil reaksi. Sedangkan penguraian, senyawa yang diurai itu harus ada di ruas kiri. Nah, untuk entalpi pembakaran itu pasti melibatkan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O untuk pembakaran sempurna, dan menghasilkan CO untuk pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan nilai perubahan entalpi ya? Menentukan nilai perubahan entalpi atau menghitung delta H ya. Sekarang mari kita langsung ke menghitung nilai delta H. Nah, untuk menghitung nilai delta H ini ya, ada beberapa model perhitungan, yaitu pertama berdasarkan percobaan ya, percobaan ini menggunakan kalorimeter. Kemudian menghitung delta H berdasarkan hukum Hess. Kemudian berdasarkan data entalpi pembentukan. Kemudian ketiga, berdasarkan energi ikatan rata-rata. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, mulai dari kalorimeter. Untuk kalorimeter sendiri ya, Ki reaksi itu sama dengan min Ki sistem ditambah dengan Ki kalorimeter. Nah, rumusan ini berlaku untuk kalorimeter ohm. Kemudian selanjutnya Ki sistem ini ya, Ki sistem itu sama dengan M kali C kali delta T ya. Jadi kalau misalnya ada wadah larutan, maka larutan di dalam itu yang menjadi nilai Ki sistemnya ya. Berarti wadah itu nilai kalorimeter. Jadi Ki kalorimeter itu adalah C kali delta T. Nah, di mana M ini merupakan massa larutan, C merupakan kalor jenis, delta T merupakan perubahan suhu, C besar ini merupakan kapasitas kalorimeter. Ya, delta T juga merupakan perubahan suhu.
Nah, ini rumusan untuk Ki reaksi, menghitung Ki reaksi atau kalor yang terlibat di dalam reaksi. Ya, jadi ini rumusan pertama. Nah, bagaimana jika dia kalorimeter biasa? Jika kalorimeter biasa, maka Ki reaksi sama dengan min dari M kali C kali delta T. Jadi ini untuk kalorimeter biasa. Nah, perbedaan kalorimeter bom dengan kalorimeter biasa. Untuk kalorimeter biasa, kita hanya menghitung Ki sistem, ya, kita mengabaikan Ki kalorimeter. Nah, dari sini apakah kita bisa menghitung nilai entalpi atau nilai kalor dari zat tertentu? Bisa, ya. Dimana delta H, ya, delta H suatu senyawa itu sama dengan Ki per N, ya. Kita ketahui bahwa N itu sama dengan gram per mR, atau N ini merupakan nilai dari mol, ya. Ki itu Ki reaksi. Selanjutnya contoh soal. Oke, ya. Contoh soal. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana CH4 dengan oksigen berlebihan menurut reaksi yang sudah tersedia. Kemudian ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana, ya. Ini sudah spesifik ke gas metananya. Berapakah kalor pembakarannya? Maka ya kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Ya, berdasarkan soal kita lihat yang diketahui. Pertama ada 0,1 massa, ya. Massa dari metana CH4 sama dengan 0,16 gram. Kemudian apa lagi yang diketahui? Diketahui juga nilai dari delta H, ya, kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Apalagi yang diketahui? Ada kapasitas kalorimeter C besar, ya. C besar itu 958. Kemudian massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Nah, ini massa larutan, ya. Massa larutannya adalah 1000 gram. Dan kalor jenis air C kecil (4,18 Joule), ya. Kemudian tentukan kalor pembakaran gas metana. Yang ditanyakan adalah, ya, delta H dari metana. Nah, penyelesaian jika yang ditanya adalah delta H dari metana, maka harus Ki reaksi dulu per dengan N dari metana. Nah, kita cari dulu satu persatu. Ki reaksi sama dengan min dari apa saja yang diketahui, diperumuskan. Ki reaksi sama dengan M kali C kali delta T tambah C kali delta T. Ini
kita langsung masukkan saja apa saja yang diketahui. Masanya 1000 gram dikali dengan 4,18 ya. Untuk massa jenisnya ini 4,18. Kemudian perubahan suhunya 1,56. Ini ditambah dengan kapasitas kalorimeter itu tadi 958 ditambah dengan dikali dengan perubahan suhunya ya 1,56. Oke, kita hitung ya. Nah, dari hasil perhitungan ini diperoleh untuk key system 6520 joule ya, hasil perkalian ditambah dengan hasil perkalian 958 kali 1,56 itu 1494 joule. Kita jumlahkan, dapatkan min 8014 joule. Kita rubah ke dalam kilojoule menjadi 8,014 kilojoule. Nah, ini nilai key reaksinya. Sekarang kita hitung nilai N dari metana ya, N itu sebenarnya gram per mr. Nah, masanya soal disampaikan bahwa massa metana itu 0,16 gram. Kemudian mr metana, jadi mr metana di sini ada CH4 ya, metana itu CH4, berarti mr nya C nya 12 ya, kita lihat C12 hanya 1 dikali 4 sehingga totalnya dijumlahkan mr nya sama dengan 12 tambah 1 kali 4 16. Ini per 16 sama dengan 0,16 gram bahagi 16 dengan 0,01 mol. Sekarang kita tinggal masukkan di rumus menghitung delta H ya. Delta sama dengan min 8,014 kilojoule per 0,01 kilojoule sama dengan hasilnya 801,4 kilojoule per mol. Selesai.